Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Yang pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bersama-sama terkait dengan landasan epistemologis dan juga normatif terkait dengan etika bisnis Islam. Pentingnya etika dalam bisnis. Kenapa di dalam bisnis itu penting terkait dengan adanya etika? Apa pengertian etika kita sudah membahas di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya esensi atau hakikat atau tujuan bisnis adalah memaksimalisasikan laba, mencari keuntungan, mencari profit sebanyak-banyaknya. Artinya, tujuan daripada bisnis dalam konteks materi yakni apa? Meminimkan biaya-biaya logis. Modalnya iso ya titik. Nah, sebaliknya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Walaupun toh cara-cara dalam bisnis itu merugikan pihak lain. Nah, karena jika menguntungkan, maka itu suatu anggapan bahwasanya ini adalah konsekuensi atau pilihan daripada bisnis itu tersendiri. Nah, jadi pada prinsipnya bisnis sama dengan profit oriented. Secara tidak langsung antara etika dan bisnis itu kalau kita bisa mempelajari lebih dalam ada kekontroversian atau ketidaksesuaian gitu aja. Nah, kenapa etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan, norma-norma, aturan-aturan mengenai mana yang salah dan mana yang benar, yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat juga yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, bisnis dapat dipahami suatu aktivitas ekonomi yang berupaya untuk mencukupi kebutuhan dan menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Ingat, dan menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Nah, di sini di underline, di garis bawahi adalah situasi persaingan bebas. Jadi silahkan gitu kan ya, dalam konteks apapun itu. Nah, dalam dunia bisnis para pelakunya akan sukses jika menjunjung nilai-nilai seperti maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, ingat ya, semangat persaingan, manajemen konflik. Adapun nilai-nilai moral yang sejalan dengan etika bisnis seperti toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, religiositas itu dipandang kurang membuat sukses para pelaku bisnis. Pokoknya dapat untung, pokoknya dapat laba gede gitu kan. Oleh karena itu istilah bisnis dalam dunia hitam atau dunia kotor itu hanya pedoman bisnis hanya berdasarkan berasaskan ketamaan dan keserakahan, karena pencarian laba itu wis pokoknya untung mbuh piye carane sore nek kata yang namanya teman sejati. Tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada yang namanya kesetiaan. Yang penting badine akeh. Jika menyatakan bisnis untuk kepentingan umum atau memberikan efek dan fungsi sosial, maka itu hanyalah trik atau siasat palsu untuk mendapatkan simpati dan akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Ini gambaran-gambaran atau pandangan-pandangan kontroversi etika dan bisnis. Rezeki atau halal haramnya sesuatu hal itu harus saling keterkaitan terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah cara memperolehnya. Yang kedua adalah bagaimana pengalokasiannya, pendaya gunakannya. Yang ketiga adalah distribusi atau tasarufnya. Sedikit saya jelaskan. Dikatakan hasil uang kita itu ya halal gitu ya menurut konsep Islam. Yang pertama adalah dari mana kita mendapatkan modal tersebut. Contohnya dari orang tua berarti diperbolehkan, dari pekerja modalnya berarti diperbolehkan, dari mencuri ya tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama adalah dari mana sumbernya.
Terus yang kedua adalah pendaya gunaan. Ketika sudah mendapatkan modal, contohnya 10 juta, ini untuk apa uangnya? Bisnisnya untuk apa? Pendaya gunaannya untuk apa? Mengembangkan untuk apa? Contoh perikanan, contoh jual beli, contoh pertanian. Nah, ini dibenarkan. Karena apa? Uangnya dikembangkan, didaya gunakan, diolah gitu kan ya. Biar nanti nilainya tambah, jumlahnya tambah dengan cara melakukan aktivitas bisnis yang dibenarkan oleh agama. Selanjutnya adalah tasarrufnya. Buat apa? Mungkin buat kegiatan apa itu ubudiyah, mungkin untuk tasarruf ke anak istri, mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang dibenarkan oleh agama. Nah, ketiga hal ini harus halal semua, ya tidak boleh modalnya halal tapi ternyata digunakan untuk judi. Oh, untungnya banyak, untuk anak istri itu tidak boleh. Modalnya halal dari katakanlah orang tua atau pinjam temannya, tidak apa-apa, untuk usaha jual beli motor, tetapi hasilnya mohon maaf untuk pesta seks, untuk judi, untuk beli ganja, tidak boleh. Ini keserangkaian daripada aktivitas bisnis yang dibenarkan oleh agama, yang nanti dimensi penghasilannya halal. Selanjutnya adalah landasan epistemologis dan juga normatif. Landasan-landasan yang dijadikan dasar terkait dengan etika bisnis, khususnya etika bisnis Islam. Yang pertama adalah persatuan, berkaitan dengan konsep tauhid. Jadi lebih dikenal dengan istilah unity ya, persatuan. Merupakan dimensi vertikal Islam, hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, mampu menghadirkan perasaan atau sifat ataupun pikiran, mampu menghadirkan Allah pada semua lini kehidupan kita semuanya. Jadi konsep takwa yang sejati mampu menghadirkan Allah dalam semua lini kehidupan kita. Itu konsep takwa sejati gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita mau berbisnis, tidak berani bohong, tidak berani menipu orang lain. Karena apa? Kita merasa, ya bukan merasa, tapi memang benar diawasi oleh Allah. Tidak bisa tahu akan kemahahadiran Allah gitu. Itu konsep unity, konsep persatuan, atau disebut dengan konsep tauhid gitu ya. Merupakan dimensi vertikal Islam. Semua kesatuan dari segenap aspek kehidupan kita, apapun aktivitas kita, sosial, politik, ekonomi, itu tetap harus mampu menghadirkan Tuhan dalam semua aktivitas kita. Yang kedua adalah equilibrium atau balancing, keseimbangan. Keseimbangan di sini lebih dominan kepada konsep keadilan, merupakan dimensi horizontal Islam. Artinya suasana keseimbangan di antara berbagai aspek kehidupan manusia membentuk tatanan sosial yang harmonis. Itu keseimbangan. Free will, kehendak bebas. Pada prinsipnya manusia itu bebas bertindak apapun tanpa paksaan dari luar, tanpa paksaan dari siapapun, sesuai dengan parameter ciptaan Allah, sesuai dengan posisinya masing-masing gitu. Bebas, free will. Mungkin ya kebebasan berkontrak, kebebasan aktivitas apapun itu. Yang keempat adalah responsibility, tanggung jawab. Dalam konsep Islam itu dikenal bahwasanya, contohnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ila akhirih surah ayat. Artinya apa? Dalam konsep epistemologis normatif etika bisnis, yang namanya tanggung jawab itu ya nafsi-nafsi. Diperumpamakan nanti kita di yaumul akhir dihisab, yang berbicara adalah tangan kita, bukan mulut kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita. Itu membuktikan bahwasanya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Terus yang terakhir adalah benevolence atau nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seseorang
tidak hanya menguntungkan pada dirinya sendiri, tapi juga menguntungkan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, terus landasan epistemologis dan juga normatif terkait dengan implementasi terhadap etika bisnis itu apa gitu kan ya. Yang pertama adalah konsep keesaan. Maksudnya bagaimana? Seorang muslim, seorang hamba tidak akan memperlakukan orang lain secara diskriminatif berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa memaksakan atau memaksa orang lain gitu kan. Karena dalam konteks keduniaan, semua yang ada di sekeliling kita adalah sementara dan juga titipan. Yang kedua adalah konsep keseimbangan. Seimbang bermakna setara dan juga adil. Terus yang ketiga adalah konsep kehendak bebas tadi, free will tadi. Muslim atau seorang hamba bebas membuat kontrak kemudian memenuhi atau mengingkarinya. Manusia bebas berkehendak, tetapi dalam Islam ada batasan dan juga diwajibkan untuk menepati janjinya yang telah disepakati. Implementasi etika bisnis yang selanjutnya adalah konsep tanggung jawab. Setiap muslim harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Terus implementasi epistemologisnya, maksudnya bagaimana? Konsep tanggung jawab ini tidak hanya sekadar tanggung jawab, tapi memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sedangkan implementasi terhadap etika bisnis yang terakhir, yakni terkait dengan konsep kebajikan tadi, benevolence. Perbuatan kebajikan dilandasi oleh sifat tolong-menolong pada yang membutuhkan. Kenapa ini dilakukan? Karena konsep kebajikan itu adalah esensi ataupun hakikat daripada etika dalam bisnis Islam itu tersendiri. Sekian penjelasan terkait dengan landasan epistemologis dan juga normatif yang dipakai dalam etika bisnis Islam. Semoga bermanfaat.